firman Tuhan, Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-27. 1, 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Selain Yesus itu, saudara-saudara, mengerjakan tugasnya dan menyelesaikan tugasnya di muka bumi, maka salah satu juga yang Dia utus adalah Roh Kudus. Sebab Roh Kuduslah yang akan menjadi roh kebenaran yang menghibur dan menolong orang-orang percaya. Bahkan saudara baca di ayat sebelumnya, yakni ayat 26, saudara-saudara, firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus itu akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan segala sesuatu yang telah Yesus katakan kepada murid-muridnya. Sehingga Roh Kudus pun juga disebut sebagai Roh Kristus. Sebab Roh Kudus melakukan apa yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus, bahkan melanjutkan apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kata damai sejahtera itu diterjemahkan dari satu kata Yunani yakni eirene, dan diturunkan dari kata Ibrani yakni shalom, yang mengandung makna suatu keadaan batinia yang bebas dari perasaan gusar, bebas dari rasa ngeri akibat malapetaka perang. Nah, orang-orang Yunani, saudara, mereka itu menyembah satu dewi, saudara, yang namanya adalah Dewi Eirene atau Dewi Damai Sejahtera. Dewi ini, saudara-saudara, adalah personifikasi dari kedamaian orang-orang Yunani. Dia digambarkan sebagai perempuan muda dan cantik yang membawa kornukopia, tongkat dan obor atau riton. Dia adalah putri dari dewa Zeus dan juga dari Themis. Jadi orang-orang Yunani, mereka pun juga menyembah satu dewi yang namanya adalah Dewi Eirene. Sehingga kata damai sejahtera dalam bahasa Yunani menggunakan kata Eirene. Tetapi saudara-saudara, Eirene adalah Dewi Damai Sejahtera yang berasal dari pagan atau kafir. Makanya orang-orang berkata bahwa orang Kristen itu menyembah Kristus, dia adalah Theos. Bagi orang Yunani, Theos itu adalah dewa. Tapi sebenarnya mereka lupa bahwa sekalipun konteks penulisan Alkitab itu dalam budaya dan juga bahasa Yunani, tapi bukan berarti Theos itu adalah dewa sembahan orang-orang pagan atau orang-orang kafir. Tapi Theos itu adalah Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Allah. Jadi dunia juga bisa berikan damai sejahtera, tapi Yesus atau surga pun juga, saudara-saudara, bisa memberikan yang namanya adalah damai sejahtera. Betul, saudara-saudara? Siapa bilang dunia tidak bisa berikan damai sejahtera? Dunia bisa berikan damai sejahtera. Tapi saya mau berkata, yang datang dari dunia itu adalah sesuatu yang duniawi. Tapi yang datang dari Yesus adalah sesuatu yang ilahi, yang berasal dari surga. Sehingga Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Tetapi yang aku berikan itu berbeda yang dunia berikan kepadamu. Jadi dunia bisa memberikan damai sejahtera, sedangkan surga pun juga bisa memberikan damai sejahtera. Tapi saya mau bilang, beda bos. Kenapa? Karena damai sejahtera dari dunia ini, saudara-saudara, adalah damai sejahtera yang tidak kudus dan tidak ilahi dan tidak kekal. Tapi damai sejahtera dari Allah, saudara-saudara, adalah damai sejahtera yang kudus, kekal, dan ilahi. Nah, saya mencatat ada alasan Yesus meninggalkan salah satu warisan bagi orang percaya, yakni damai sejahtera yang kita pelajari pada pagi hari ini. Karena Dia adalah sang dan sumber dari damai sejahtera tersebut. Mari kita perhatikan Yesaya pasal 9 ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Ayat 5 dan ayat 6, Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita,
Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Apa itu saudara yang terakhir? Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Roma pasal 1 ayat yang ke-7. Mari perhatikan dari data perjanjian lama dan perjanjian baru. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Baca sama-sama 2-3. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya dan saudara ketika jadi orang benar, maka damai sejahtera yang ada dalam hidup kita adalah damai sejahtera yang datang atau berasal dari surga. Sedangkan orang di luar Kristus, saudara, dia boleh punya damai sejahtera, tapi dia tidak mendapatkan apa yang berasal dari surga. Nah, ini yang akan kita pelajari. Saya coba catat untuk kita, ada dua manfaat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang ditinggalkan bagi murid-muridnya dan juga bagi saya dan saudara orang-orang yang percaya. Yang pertama saya catat, saudara, damai sejahtera dari Allah akan memelihara orang percaya ketika dia menghadapi tantangan hidup dan pelayanan. Saudara coba perhatikan teks firman Tuhan yang tadi kita baca. Itu ada dua kata penting di situ, saudara-saudara, yakni kuberikan dan diberikan. Kata kuberikan menggunakan kata Yunani didomai, dan kata diberikan menggunakan kata Yunani didosin. Keduanya adalah kata kerja yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut itu terjadi pada waktu sekarang. Tetapi ada perbedaan, yakni yang Yesus berikan adalah didomai, yang berarti memberikan, membagi-bagikan, mengenakan. Perhatikan, hanya bersumber dari Yesus dan sifatnya adalah permanen. Jadi saya dan saudara mendapatkan damai sejahtera itu, saudara, adalah didomai, yang sifatnya adalah tinggal tetap dalam kehidupan orang percaya. Sedangkan yang dunia berikan adalah didosin, yakni bersumber dari dunia yang tetapi tidak permanen atau semu. Jadi dunia boleh berikan damai sejahtera, tapi itu tidak permanen. Makanya tidak heran orang dunia kalau ada uang hidupnya damai sejahtera. Tapi coba kalau dia nggak ada uang, hidupnya tidak ada damai sejahtera. Coba lihat aja kaum perempuan, ibu-ibu. Kalau suami berikan uang, tiap bulan dia udah tahu jatahnya sekian, gajinya sekian. Waktu dia terima uang, dia berkata, haleluya, puji Tuhan. Bahkan dia berkata, Papa, I love you double-double. Ya kan ibu-ibu, kaum wanita? Yang suami-suami coba korek, bilang, dengar. Tapi coba saudara sengaja tidak kasih dia uang. Bukan berarti saudara bukan tidak mau kasih, tapi coba saudara sengaja tahan dan saudara coba lihat. Saya yakin di dalam rumah itu akan mulai terjadi perang dunia yang pertama. Dan akan merambat ke perang dunia yang kedua. Dan sampai berbulan-bulan saudara tidak kasih, maka akan terjadi perang dunia yang ketiga dan menuju hari kiamat. Kenapa? Karena hidup manusia ada damai sejahtera ketika apa yang dunia berikan, yakni materi atau uang, itu dia dapatkan. Tetapi ketika dia tidak dapatkan lagi, maka damai sejahteranya langsung apa? Hilang. Tidak heran seperti istrinya Ayub kan? Ayub kan orang kaya di bagian timur Israel. Tapi saudara-saudara, ketika
Ayub sakit, bahkan Ayub sudah sangat menderita. Dia berkata, masihkah engkau menyembah Allahmu? Kutukilah dirimu dan apa? Matilah. Kalau bahasa rohani zaman ini bilang begini, masihkah engkau baca Alkitab? Masihkah engkau memuji menyembah Tuhan? Masihkah engkau setia beribadah? Masihkah engkau mau melayani Tuhan? Kutukilah Allahmu dan apa? Matilah. Nah, ini contoh damai sejahtera yang mengendalikan orang-orang yang hidupnya tidak ada di dalam Tuhan. Dia boleh punya damai sejahtera, tapi itu sifatnya tidak permanen. Tapi kalau anak Tuhan, dia dapat damai sejahtera dari surga, maka biar uang tidak ada saudara-saudara, biar walaupun dompet hampir saudara tidak ada isinya, rekening biar itu saudara berkurang, bahkan mau tarik juga tidak bisa, dia selalu nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Kenapa? Karena dia yakin dan percaya Allah tidak pernah membiarkan dia kekurangan, bahkan minta-minta. Dia percaya bahwa tepat waktunya Allah akan memberkati apa yang saya perlukan. Jadi siapa bilang ketika saya dan saudara jadi anak Tuhan, kita dapat damai sejahtera, kemudian hidup kita akan bebas dari kondisi yang tidak enak, saudara-saudara? Siapa bilang iring Tuhan saya dan saudara dapat damai sejahtera, tapi tidak dapat masalah, tantangan, duka cita, penderitaan? Tidak, saudara-saudara. Tapi yang membuat berbeda adalah sekalipun kita mendapatkan hal-hal yang tidak enak, tapi damai sejahtera Kristus kalau ada dalam hidup kita, maka dia itu saudara-saudara akan yang namanya memelihara hati dan pikiran kita. Filipi 4 ayat 7. Mari kita baca firman Tuhan ini. Haleluya, baca sama-sama. Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Paulus tulis untuk jemaat Filipi karena jemaat ini sangat miskin, tidak punya harta. Sudah miskin saudara dalam budaya orang-orang Yunani, ditindas kerajaan Romawi. Mereka sulit sekali mendapatkan kebebasan. Tapi Paulus berkata, damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala pikiran akal itu saudara akan memelihara akal dan hatimu. Jadi saya dan saudara jadi anak Tuhan bukan berarti tidak menghadapi tantangan. Tapi walaupun menghadapi tantangan, ada modal yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya dan orang-orang percaya, yakni damai sejahtera. Orang kalau damai sejahtera terpancar dari wajahnya. Orang kalau damai sejahtera itu terpancar dari moodnya. Kalau orang tidak ada damai sejahtera Kristus, dia orangnya moody. Saudara tahu moody? Sebentar semangat, sebentar loyo. Sebentar dia antusias dengan Tuhan, sebentar dia seperti kapal tenggelam. Sebentar dia jadi orang yang sungguh-sungguh radikal dengan Tuhan, sebentar dia ciut hatinya. Kenapa? Karena damai sejahtera dari Allah itu belum memerintah sepenuhnya dalam kehidupannya. Makanya saya belajar semenjak jadi hamba Tuhan, saya tidak pernah khawatir soal keuangan. Saya selalu cerita saudara, saya kemanapun pergi, kalau saya lapar, saya tidak akan tunggu sampai rumah dan makan. Itu saya prinsip. Saya lapar, saya akan cari restoran, akan cari warung, saya makan di tengah jalan situ. Ada orang kan berpikir nanti makan uang habis, ya udah sampai rumah. Saudara sampai rumah lambung kumat. Lambung kumat ya saudara masuk rumah sakit. Kalau saya tidak ada pikiran, tidak ada. Saya udah lapar, turun makan, selesai. Uang habis tidak apa-apa. Nanti besok Tuhan akan kirim. Itu saya punya prinsip. Bahkan saya orang yang tidak pernah bersedih ketika uang itu tidak ada. Saya biasa aja. Kenapa? Karena 4 tahun saya kuliah di Bandung, saya udah dilatih hidup di asrama. Makan enak, tidak makan enak, mau jadi hamba Tuhan harus bisa tanggung segala perkara. Jadi biar mau makan enak tidak enak, hantam aja. Kan Yesus bilang kesusahan hari ini cukuplah untuk apa?
hari ini. Jadi kalau saudara susah hari ini bukan berarti besok saudara susah. Hari ini saudara susah, besok saudara bisa bahagia. Jadi prinsipnya adalah kontrol damai sejahtera yang Tuhan itu berikan kepada saya dan saudara. Jadi damai sejahtera yang dunia berikan itu bersifat dari luar. Tapi damai sejahtera yang Allah berikan, yang Yesus berikan, itu sifatnya dari apa saudara? Dalam. Kalau dari luar saudara, maka saudara akan damai sejahtera hanya hitung detik, jam, waktu, minggu, bulan, tahun saja. Nanti kalau hal itu sudah tidak ada lagi, saudara akan yang namanya stres, depresi. Tidak heran saudara-saudara, ada banyak orang yang bunuh diri. Saudara coba baca. Artis-artis yang terkenal bunuh diri. Kenapa mereka bunuh diri? Karena ketika mereka terkenal, mereka diberikan tepuk tangan, sanjungan, karir mereka lagi naik, saudara-saudara, itu mereka punya damai sejahtera. Tapi ketika karir mereka mulai turun, job mereka mulai sepi, harta mereka habis, mereka hilanglah yang namanya apa? Damai sejahtera. Biar posisi kita ada di bawah, tapi kalau saudara dan saya punya damai sejahtera, saudara akan tetap jadi orang yang selalu dirang sukacita, semangat di dalam Tuhan. Sampai orang bilang, kamu nih saya lihat gak punya masalah ya. Padahal dalam hati saudara banyak banget masalah. Saudara kalau tidak ada damai sejahtera, saudara akan jadi orang yang cepat tua. Usia saudara boleh muda, tapi beban hidup saudara yang membuat saudara itu merasa terlalu berat, saudara akan jadi orang yang murung setiap hari. Tapi kalau saya dan saudara punya damai sejahtera, percayalah, damai sejahtera itu akan mengendalikan hati dan pikiran kita. Sehingga waktu hati lagi khawatir, pikiran lagi khawatir, damai sejahtera Allah mengendalikan hati dan pikiran kita. Siapa bilang anak Tuhan bebas dari khawatir? Tidak, saudara-saudara. Anak Tuhan bisa dilanda kekhawatiran. Tapi ingatlah, Yesus berkata, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapamu yang ada di surga tahu bahwa engkau memerlukan semuanya itu. Amin, saudara-saudara. Saya lagi bergumul mau kuliah S2. Hunting sudah 3 hari. Saya lihat biaya-biaya saudara mahal. Tiap semester harus berangkat pergi kuliah di Jawa. Saya hitung-hitung, Tuhan, biaya cukup mahal. Bisa sampai 50 sampai 60 juta selesai. Tapi saya percaya, kalau Tuhan yang taruh kerinduan itu di hati saya, Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Dan saya komit dengan Tuhan. Tuhan, saya tahun ini saya mau kuliah S2. Saya mau cari kampus yang benar-benar bisa dijangkau. Bahkan kampus yang punya dosen-dosen yang terbaik, saya ingin diperlengkapi lagi. Karena saya merasa saya masih kurang di dalam hal pengetahuan tentang Tuhan dan Alkitab. Saya harus belajar lebih lagi supaya saya bisa jadi hamba Tuhan yang tidak mengajarkan ajaran yang biasa-biasa, tapi ajaran yang benar. Bahkan bisa jadi berkat lebih banyak orang lain. Waktu saya doa kemarin, Tuhan bilang begini, kalau tahun 2004 sampai 2008 kamu berani ke Bandung melangkah dengan iman, maka tahun ini juga berani melangkah dengan iman. Saya percaya ketika Tuhan berkata demikian, maka damai sejahtera itu mengendalikan hati dan pikiran. Ada amin, saudara? Jadi hidup saudara tidak tergantung dengan apa yang dunia berikan. Dunia berikan kasih sayang, tapi kasih sayang dari dunia saudara bisa pudar. Tapi kalau saya dan saudara punya damai sejahtera, walaupun itu pudar saudara, tapi ada damai sejahtera dari Allah, buat saya dan saudara akan jadi tetap orang-orang yang punya kasih daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah mau hadir di tempat yang tidak ada damai sejahtera. Hati-hati. Makanya Alkitab berkata, di mana ada yang namanya Roh Allah, di situ ada yang namanya damai sejahtera. Jadi kalau di gereja ada orang yang tukang ribut terus,
Itu orang yang menjadi alat setan, yang tidak menjadi pembawa damai. Tapi kalau dia jadi anak Tuhan, saya percaya damai sejahtera dari Allah memerintah atas hidupnya. Jadi jaga hati, jaga pikiran baik-baik. Saya dan saudara akan menghadapi hari-hari depan kita yang penuh dengan kesukaran. Itu sebabnya modal kita adalah damai sejahtera. Apapun mau terjadi, dunia boleh berubah, tapi damai sejahtera dari Allah tidak boleh hilang dari hati dan pikiran kita. Ini harus dijaga, saudara-saudara. Kalau tidak, saya dan saudara jadi orang-orang yang tidak akan pernah bisa yang namanya hidupnya terus konsisten di dalam Tuhan. Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua adalah manfaatnya damai sejahtera dari Allah akan membentuk orang percaya menjadi pembawa damai. Jadi ketika Yesus wariskan damai sejahtera itu akan mengendalikan hati dan pikiran orang percaya. Tapi damai sejahtera ini pun juga akan membentuk orang percaya menjadi pembawa damai. Dalam budaya pada waktu Yesus hidup, ketika orang-orang berjumpa dengan orang lain, maka mereka itu selalu mengucapkan salam damai sejahtera. Itu pada zaman itu. Sehingga Matius pasal 10 ayat 12 dan 13 firman Tuhan berkata, apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Jadi bagian yang pertama dari poin yang kedua ini, saudara-saudara, salam damai sejahtera atau shalom atau eirene adalah ucapan pembuka dan penutup yang wajib diucapkan ketika saya dan saudara berjumpa dengan orang lain. Makanya saudara, ketika bangun pagi ketemu dengan orang selalu bilang apa? Shalom. Saudara ketika berjumpa dengan orang di kampus, di kantor, saudara berkata apa? Shalom. Saudara telepon dengan orang, saudara terima telepon atau saudara telepon, waktu dijawab telepon atau saudara menjawab, apa yang saudara katakan? Shalom. Makanya saya tidak suka ada orang WA saya tidak pakai shalom, saya tidak akan balas itu. Lu mau pendeta pun saya tidak akan balas, percaya. Karena ingat, shalom eirene adalah budaya dari orang-orang percaya. Ketika Yesus dan orang-orang hidup pada zaman itu, ketika mereka berjumpa dengan orang lain, maka yang mereka ucapkan adalah apa, saudara? Shalom. Dan ini menjadi budaya, saudara-saudara, yang dibangun oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia bangkit, saudara-saudara, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, maka budaya ini, saudara, dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita perhatikan Yohanes 20 ayat 19, 21 dan 26. Satu pasal yang sama tapi dari 3 ayat yang berbeda. Yakni ayat 19, Alkitab berkata, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata apa? Damai sejahtera apa? Bagi kamu. Jadi Yesus ajar apa? Dia buat itu. Ini bukan sekedar budaya pada zaman itu, tapi Yesus mau menjadikan bahwa salam damai sejahtera itu benar-benar harus dipraktekkan oleh orang percaya. 3 minggu lalu saya di WA oleh teman saya. Lama sekali tidak WA, tapi langsung WA pinjam uang. Tidak pakai shalom. Dia bilang, Ale, bisa pinjam uang. Nah di WA kan kadang-kadang kita rentet ke bawah tuh, isi WA tuh akan ketahuan apa. Saya tidak baca sampai hari ini. Saya tidak baca. Lu udah lama gak pernah WA, gak pernah komunikasi, sekali WA langsung apa? Pinjam uang. Ini bahaya, saudara.
Sudah pinjam uang tidak salam basa-basi ke. Salam Pastor Ale, salam Pak Pendeta Ale, apa kabar? Baik-baik ke. Karena pelayanan. Nah, nanti saya jawab dulu baru kamu masuk. Masa kamu tidak basa-basi dari salam saja, langsung pinjam uang. Oh, saya tidak akan jawab dulu. Ini pendeta saudara, teman hamba Tuhan. Karena saya pikir lu tidak tahu budaya kita. Budaya anak Tuhan, ketika saudara berjumpa dengan seseorang, memulai percakapan, harus ucapkan apa? Shalom. Waktu orang dengar shalom, orang langsung respon apa saudara? Ketika dia katakan shalom, maka damai sejahtera itu turun atas kita. Coba saudara pagi-pagi dengan kata shalom. Wah, itu enak sekali saudara. Tapi coba pagi-pagi saudara dapat comel, kira-kira enak atau tidak? Itu perang dunia terjadi. Satu kali saya jemput teman saya dari Kupang, lagi dinas Jakarta, minta tolong saya cari hotel dan lain sebagainya. Saya masih Jakarta. Dia datang dengan dia punya teman. Waktu saya sambut di bandara pagi-pagi, kurang lebih jam 8 atau jam 9 pagi. Saya bilang, shalom. Dia bilang, aduh Pak Andre, saya belum pernah dengar ini kata dari bangun pagi berangkat sampai hari ini. Tapi waktu Pak Andre bilang shalom, hati saya itu seperti dingin dijamah oleh Tuhan. Saudara, jangan main-main dengan salam pembuka kita. Jadi ketika saudara komunikasi, ketemu dengan orang, jangan lupa bilang apa? Shalom. Kalau saudara mau pakai bahasa Yunani, ya pakai Eirene juga boleh. Makanya ada perempuan-perempuan yang kasih nama Eirene. Atau biasa orang sebut Airin. Artinya apa? Damai sejahtera. Jadi ini budaya saudara yang dibangun. Ayat 21 perhatikan dan ayat 26. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi siapa? Kamu. Atau kalau kita tahu saudara ini menggunakan kata Shalom Alaihim, atau damai sejahtera kutinggalkan atau bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata sama-sama, 1, 2, 3. Damai sejahtera bagi kamu. Amin saudara. Jadi mulai hari ini, tanda orang yang menjadi murid Kristus yang punya damai sejahtera, maka dia jadi orang yang membawa damai. Yang pertama buktinya adalah ketika dia berjumpa dengan orang lain atau sesama, dia selalu ucapkan apa saudara-saudara? Shalom. Amin. Jadi saudara jangan kikir ucapkan shalom. Ngomong shalom aja kikir, pelit. Harus ucapkan shalom. Kenapa? Karena itu budaya kerajaan Allah saudara, yang harus dibangun oleh saya dan saudara. Kemudian saudara yang kedua, ini diteruskan oleh para murid-murid, yakni Rasul Petrus. Contoh yang pertama, ketika dia kirim surat dan dia tutup suratnya, salam yang selalu dia buka adalah apa? Salam damai sejahtera. Lihat 1 Petrus 1 ayat yang kedua. Alkitab berkata, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah dan Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan apa saudara? Damai sejahtera apa? Makin melimpah atas kamu. Dia tutup suratnya lagi, 1 Petrus 5 ayat yang ke-14. Alkitab berkata, berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Berarti ketika Yesus kasih damai sejahtera tidak sia-sia. Karena itu diteruskan oleh murid-muridnya. Buka salam dengan damai sejahtera, tutup suratnya dengan apa? Damai sejahtera. Saudara pernah terima surat cinta waktu masih kuliah, masih sekolah dulu, zaman dulu? Hanya bedanya tidak ada shalom dulu kalau terima surat cinta. Apa yang tulisnya? Dear love atau apa kek? Iya kan?
Tapi sebagai orang percaya, saya mau berkata, jadikan shalom menjadi yang namanya sesuatu yang habit dalam kebiasaan kita. Walaupun kadang-kadang orang ucapkan shalom untuk omong kosong aja sih kadang-kadang. Shalom di depan, tapi dia bilang sial di belakang. Kenapa? Karena cuma munafik. Roma 1 ayat 7 dan Roma 16 ayat 20. Menarik sekali ini tulisan Paulus. Alkitab berkata, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari siapa? Dari Allah Bapa kita, dan Tuhan, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Roma 16 ayat yang ke-20. Dia tutup suratnya juga dengan salam damai sejahtera. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Berarti saya dan saudara, pesan yang kedua, di hari raya kita merayakan kenaikan Kristus, jadikan kata Irene atau shalom menjadi habit dalam kehidupan saya dan saudara. Dimanapun kita berada, ketika kita memulai percakapan, mengakhiri percakapan, harus mulai dengan shalom dan tutup dengan yang namanya apa? Shalom. Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa apa? Damai. Karena mereka akan disebut apa, saudara-saudara? Anak-anak Allah. Jadi kalau saudara mau tahu dia anak Allah atau tidak, cek salah satu ini. Kalau dia ada di mana dia suka bawa masalah, berarti dia bukan anak Allah. Jadi anak Allah bukan selalu tandanya ibadah tuh lompat-lompat, tepuk tangan, ya, semangat. Itu bukan salah satu tanda saja, tidak. Tapi salah satu tanda yang harus dicek pun juga, di mana dia berada, dia harus jadi apa? Pembawa damai. Kalau dia ada di satu tempat, satu kelompok, satu komunitas, dan dia jadi troublemaker di sana, atau orang yang suka buat masalah, maka dia bukan apa? Murid Kristus. Bukan anak-anak Allah. Jadi saudara yang kerja di kantor saudara, perusahaan di mana saudara kerja, saudara harus pastikan saudara itu orang tahu saudara anak Allah. Jangan saudara ada di kantor itu saudara jadi apa? Orang yang bawa masalah. Saudara tidak suka dengan seseorang, saudara cari kawan terus gosip orang itu. Terus saudara pakai cara untuk apa? Hancurkan dia. Saudara bukan anak Tuhan itu. Karena anak Tuhan di mana dia ada bawa apa saudara? Damai. Waktu dia hadir di satu tempat orang berkata, aduh saya suka dengan kamu. Kenapa? Karena kamu hadir di sini enak sekali. Ada damai. Kenapa? Karena yang keluar tuh hal-hal yang baik, damai sejahtera. Tidak heran Paulus berkata, karena itu pikirkanlah segala sesuatu yang baik, yang manis, yang sedap didengar. Saudara kalau kumpul dengan orang, pikir hal-hal yang baik. Hadirkan damai di tempat itu. Orang lagi ribut, saudara pergi, saudara apa? Redakan keributan itu. Bukan saudara pergi, saudara bilang hantam terus, hantam. Hantam. Jadi saya dan saudara pastikan, kita harus jadi orang-orang yang menjadi pembawa damai. Perhatikan ayat terakhir Kisah Rasul 10 ayat 36. Itulah firman yang Yesus sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Dimanapun saudara berada, bawa Injil kabar baik, Injil damai sejahtera. Orang akan bilang saudara anak Allah. Amin. Tuhan berkati kita semua. Mari bangkit berdiri. Haleluya.